Siang Yang, bangun, cepat bangun. Aku di mana ini? Bukannya aku. Astaga! Orang ini kok mukanya kayak monyet. Aku pindah dunia. Namaku Li Xiangyang. Orang bilang aku anak nakal yang suka bolos. Hobinya bikin onar. Waktu lagi jahilin si Xiaomei, cewek paling cantik di kelas. Xiaomei, ini buat kamu. Tikus! Li Xiangyang, kamu brengsek! Apes kejedot di pinggir jalan. Ditabrak truk sampai mati. Pindah ke tubuh orang yang namanya sama. Sial banget ini. Aduh, jangan lelet lagi. Kalau sebelum gelap kita gak bawa batu api surgawi keluar. Si Jizai bisa beneran bunuh kita. Dari ingatan tubuh ini, Jizai itu bajingan tingkat dewa. Lihat pemilik tubuh ini sama si kurus gampang Dia dibully. suruh mereka masuk gua tambang bau busuk ini. Nyariin batu api surgawi. Gak nyangka di dalam ada lubang lagi. Jatuh sampai sakit. Tapi aku Li Xiang yang gak gampang dibully. Jizai ya, lo tunggu aja. Sial, monster malapetaka. Kayaknya ini monster kekacauan level 2. Tapi dengan kekuatan kita berdua yang cuma penegak hukum pemula. Kayaknya hari ini kita tamat di sini. Kedeteksi Tuan dalam bahaya. Sistem pengumpul emosi diaktifkan. Sistem bisa bantu Tuan kumpulin emosi kuat di sekitar untuk berbagai pemuatan. Oh, kayak aku datang. Sistem pengumpul emosi ya? Dapat. Kurus, jangan takut. Aku tahu titik lemah monster malapetaka ini. Itu pangkatnya. Cepat, serang pangkatnya. Pantat? Sian Yang, lu yakin? Kok aku gak pernah denger ada monster malapetaka yang titik lemahnya di pantat? 200% yakin. Kurus, gue kapan pernah bohongin elu? Cepet hajar. Bener juga. Oke, aku pergi Siang Yang. Lu bantu aku ya. Tenang, Bapak di sini. Ha! Terdeteksi emosi marah berbau rawa jahat. Nilai kemarahan saat ini 50%. Naik jadi 70% bisa dipakai untuk penguatan Tuan. Siang Yang, apa jangan-jangan salah? Kok rasanya gak kena? Malah bikin dia makin ngamuk. Bener-bener. Tadi pukulan lu udah bikin dia luka dalam. Dia cuma pura-pura kuat. Sekali lagi pasti mampus. Oke deh, sekali lagi aja. Ikat. Siang Yang, jangan beneran jebak gue. Uppercut. Kali ini lu beneran bunuh gue. Kita semua mati di sini. Nilai kemarahan kerbau rawa jahat naik jadi 80%. Nilai ketakutan si kurus naik jadi 65%. Tuan punya sisa 1 kali penguatan. Kok cuma 65%? Sial, dari mana datangnya kulit pisang di gua? Monster kekacauan. Kerbau rawa jahat nilai kemarahan 85%. Mati, Kretan si kurus mati, nilai mati ketakutan deh. 100%. Kurus jangan takut. Bapak datang selamatkan lu. Kuatkan skill kelas D, bayangan menyatu. Skill kelas D bayangan menyatu sudah dikuatkan jadi skill kelas C baju zirah bayangan. Skill kelas D tebasan bayangan sudah dikuatkan jadi skill kelas C tebasan tanpa tanding. Siang Yang, selamatkan aku. Aku keren banget.
Selamat, tuan rumah berhasil membunuh binatang ghost kekacauan level 2. Banteng iblis rawa jahat mendapat 500 energi api hati. Level tingkat 1 sempurna naik menjadi tingkat 1 penuh. Membuka keterampilan eksklusif buying level C, belah bayangan. Mantap banget ini. Kumpulin emosi bisa naikin kekuatan. Bunuh monster dapat hadiah buat naik terus. Ini MAH bakal terbang tinggi. Siang Yang, kamu hebat banget. Untung ada kamu. Kalau enggak, aku udah mati. Oke. Jangan takut. Bapak di sini. Bapak bakal lindungi kamu. Sekarang, lihat apa yang dijatuhkan monster itu. Siang Yang, lihat ini. Ini Huotai Sui. Ternyata di dalam perut monster itu. Pantesan dicari lama nggak ketemu. Sekarang bisa lapor ke Jizai. Nggak bakal dipukul dah. Ini kantung racun banteng iblis rawa jahat. Siang Yang, Hehe, Jizai ya. Biar kamu sombong, gue tambahin bumbu nih. siang Yang kamu ngapain? Jizai bakal bunuh kita. Hehe, khasiat Huotai Sui kan kuat banget. Ditambah racun Masih ini. belum Pasti dia ada tenaga buat nindas kita lagi. Bos, Huotai Sui ketemu. Oh, nggak nyangka kalian berdua bisa nemuin Huotai Sui. Asal bos yang suruh, anak buah siap mati buat lakuin. Karena kalian berdua bisa kerja bagus, pukulan hari ini gue bebasin. Makasih bos, semoga bos tepat terobosan. Dengan api hati dari Huotai Sui, gue bakal terobosan ke tingkat 3. Bagus banget. Selamat, bos. Semoga bos cepat terobosan. Tonton aja petunjukannya, Show Ho. Untung Jizai nggak sadar Huotai Sui diracunin. Udah malam, kita pulang yuk. Dari ingatan tubuh ini rumah gue sekarang. Dunia ini diserang fenomena bencana bernama kabut abu. Monster terus nyerang kota. Orang tua tubuh asli sebagai pejuang api hati mati lindungi rakyat. Cuma ninggalin rumah kecil ini. Karena Tuhan kasih gue kesempatan kedua, gue bakal hidup baik di dunia ini. Halo, Shouho, ada apa? Di kota muncul beberapa binatang buas kekacauan. Atasan suruh kita langsung ikut basmi. Basmi? Kok kita bisa ikutan? Aduh, Jizai racunan masuk rumah sakit. Penegak hukum kurang orang. Jadi tingkat 1 harus turun. Tugas kita di alun-alun. Oh, Jizai keracunan. Biar tahu rasa. Shouho, selama gue ada, nggak ada yang bisa nindas kita. Oke, alun-alunnya, gue langsung ke sana gabung sama kamu. Ada pertempuran, berarti ada kesempatan jadi kuat lagi. Bunuh monster naik level, ini baru hidup cowok sejati. Cepat, energi api hati pasien menghilang cepat banget. Cepat bawa ke ruang darurat. Apa? Energi api hati gue menghilang. Dokter, kamu harus selamatkan gue. Dokter. Siang Yang, sini. Itu anak 5 ketua kelompok Rongsan Taiku, Taisha. Orang ini suka nindas orang, rampas sumber api hati orang, menjijikkan banget. Anjir, Siang Yang. Tugas kita bantu orang ini. Bantu apaan? Gue mau bantu dia, gue cucu. Hei, 2 sampah sana, buruan kesini bantu. Nggak usah deh, Tuan Muda Tai. Kami berdua sampah, mana berani bikin masalah buat kelompok Rongsan kalian. Gila, kamu dapat bangku dari mana? Kita di samping nonton sambil belajar aja. Betul kan, Shouho? Kamu tempur bawa popcorn? Keterampilan, perisai batu. Tuan Muda 5. Bagus,
Tangkisan bagus. Tuan muda tai pakai tenaga terbang. Segala iblis nggak bisa nggak kepikiran jurus itu. Shoho, sama-sama petarung tinju. Kamu harus belajar dari Tuan muda tai. Lihat tuh kecepatan reaksinya. Pertahanan perisai batunya. Kamu jauh banget. Hei, Li Xiangyang. Kamu ngomong sinis begitu mau mati ya? Nggak ada. Gue cuma kasih saran Shoho belajar sama Tuan muda tai kalian. Mendeteksi emosi dendam dari anggota Rongshan. Nilai dendam sekarang 40%, naik jadi 80% bisa gue perkuat tuan rumah. Tenaga binatang ini hampir habis. Semua langsung serang, taklukan. Siap! Xiangyang, kita beneran cuma nonton aja? Nanti susah lapor ke atasan enggak? Mendeteksi tenaga serigala iblis, padang pasir hampir habis. Tuan rumah bisa cari kesempatan bunuh dia. Pantesan sistem gue ngerti banget. Siapa bilang gue bakal terus nonton? Si Taisa ini paling suka rampas sumber orang. Belah bayangan, pergi. Berhasil membunuh serigala setan padang pasir, memperoleh 1000 energi api jiwa. Level tingkat 1 murid manipulator bayangan sempurna naik menjadi tingkat 2 penjelajah pengendali bayangan tahap kecil. Membuka keterampilan gerakan tubuh tingkat C eksklusif penguasa bayangan, lari bayangan kilat. Xiangyang, kamu sudah breakthrough ke tingkat 2. Bagus sekali. Li Xiangyang. Kamu cari mati. Selama ini hanya aku Taisa yang mengambil keuntungan dari orang lain. Berani-beraninya kamu merebut barang gue. Hajar dia sampai babak belur. Baik. Anggota kelompok Tempur Lava, tingkat kebencian 80%. Penguasa masih memiliki 1 kali penguatan yang bisa digunakan. Xiangyang, lawan sebanyak ini kamu pasti kalah. Aku akan menahan mereka. Kamu cepat lari. Kamu menganggap aku sahabat? Mana mungkin aku ninggalin kamu sendirian? Kalau enggak lari, berarti kamu mau lawan? Para anggota kelompok Tempur Lava, kami berdua dapat perintah untuk membantu perang. Sekarang monster bencana sudah terbunuh. Kami balik dulu untuk laporannya. Perkuat kemampuan, lari bayangan kilat. Berhasil memperkuat kemampuan tingkat C lari bayangan kilat. Ditingkatkan menjadi kemampuan tingkat B menghilang dalam bayangan. Orang bodoh baru mau adu kuat secara frontal. Musuh banyak, aku sedikit. Tentu saja harus pakai taktik kabur. Sampai jumpa ya. Menghilang dalam bayangan. Sial, bocah itu kabur. Li Xiangyang, kalau aku nggak bunuh kamu, aku bukan manusia. Xiangyang, kamu merebut serigala setan milik Kaisha dan kabur di depan mukanya. Sekarang Kaisha pasti nggak akan biarkan kita. Santai aja, tenang. Sepertinya harus cepat naik level nih. Harus mulai serius. Gue nggak mau cepet mati lagi. Ayo, balik lihat ada misi apa yang bisa diambil. Sekumpulan pengecut. Nggak ada satupun yang punya nyali. Keluar sana, jangan bilang kalian anak buah Celi. Bro, kenapa sih Cai? Siapa yang bikin dia marah begini? Ada kerasetan mengerikan muncul di pabrik terbengkalai. Nggak ada yang berani ambil misinya, makanya petugas hukum lagi marah. Li Xiangyang, kamu yang paling dekat sama petugas hukum. Kamu cepat tenangkan dia. Iya, kamu kan nggak punya kemampuan. Nggak berguna di tempat lain. Paling nggak bisa bikin petugas hukum senang. Nggak punya kemampuan? Xiangyang baru aja breakthrough ke tingkat 2. Buka mata kamu lebar-lebar. Tingkat 2? Emang tingkat 2 hebat banget? Di sini siapa yang nggak tingkat 2? Ada dong. Salah satu dari 2 sambah itu. Si kurus. Masih tingkat 1 kan? Kerasetan mengerikannya. Siapa bilang nggak ada yang berani? Gue mau. Udah, jangan sombong deh. Iya, tanpa kekuatan tingkat 3, melawan kerasetan mengerikan cuma mimpi. Li Xiangyang, petugas hukum anggap kamu kayak anak sendiri. Dia nggak rela kamu pergi bunuh diri. Ya Xiangyang, jangan emosional. Kekuatan kerasetan mengerikan bukan main-main. Xiangyang, kamu datang. Duduk. Paman Cai, misi kerasetan mengerikan, aku ambil. Xiangyang, kamu nggak demam kan hari ini? Paman Cai, aku baik-baik aja. Aku nggak bisa terus hidup dalam perlindungan laman. Aku juga penegak hukum. Membunuh monster untuk melindungi kota juga tanggung jawab aku. Itu kerasetan mengerikan. Gimana kamu bisa lawan? Paman,
Walau cuma lihat kerasetan itu aja, buat nambah pengalaman juga bagus. Lagian kalau beneran gak kuatkan aku bisa kabur. Ya udah, punya semangat itu bagus. Tapi kamu harus janji sama Paman Chai, kalau bahaya langsung kabur. Jangan memaksakan diri. Pasti, siapa yang bisa lari secepat aku? Ternyata bersikap sok baik beneran bikin merinding. Untung gue jago acting, berhasil nipu si Chai buat kasih misinya. Si kurus. Kepada coba kali kamu jangan ikut. Tunggu kabar baik dari aku di sini. Serius? Dia beneran pergi? Pergi? Makan malam yuk. Ini tempatnya. Ada cewek cantik. Profesi pengikut kekuatan api level 3. Petarung senjata gelap. Menyebalkan sekali. Cepat pergi. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia anak orang kaya. Kenapa datang berpetualang sendirian? Tapi dengan profesinya sebagai pengikut kekuatan api, dia memang cocok untuk membereskan monster kecil. Haha, nona cantik. Tugas membuka jalan di depan kusahkan padamu. Enak banget. Sepanjang jalan gak perlu lawan monster sama sekali, lancar jaya. Rasanya ikut jagoan seperti ini terlalu nikmat. Itu sebuah altar. Sepertinya erosi fenomena kabut abu tidak hanya menghasilkan monster berbahaya, tapi juga membawa fenomena aneh. Keras juga rupanya. Aku lebih keras. Astaga, keren banget. Nggak tahu profesi bayangan dominan punya skill ledakan seperti ini atau enggak. Aku wajib pelajari. Wah, kekuatan kerasetan ini melebihi kemampuan level 3. Serangan tadi tidak melukai dia parah. Nona itu kayaknya bakal aman. Masih hidup? Tidak mungkin. Mau apa kamu? Ikuti aku sudah keterlaluan. Sekarang malah semena-mena. Menjijikan. Cepat minggir dari aku. Aku semena-mena? Aku kan menyelamatkanmu. Siapa suruh kamu selamatkan aku? Aku ini level 3. Butuh diselamatkan sama sampah level 2 macam kamu? Jelas-jelas kamu cuma mau cari kesempatan. Pergi jauh-jauh. Kalau bukan karena aku bertindak, kamu sudah jadi 2 bagian. Nggak usah ngeles. Ngeles itu bohong. Pikiran cowok sepertimu. Aku paling tahu. Baiklah, sial benar aku. Terlalu banyak ikut campur. Kerasetan ini kamu lawan sendiri. Lihat seberapa hebat kamu. Dasar tidak tahu terima kasih. Karena kamu tidak menghargai kebaikan. Jangan salahkan aku kalau naik level dengan menginjakmu. Segini ini kecepatan jagoan level 3. Nenek-nenek menyeberang jalan aja lebih cepat. Kekuatan aku bukan urusanmu untuk menilai. Tidak ada pilihan lagi. Pantas orang kaya. Item bagus mahal dipakai sesukanya. Kalau bukan karena duitmu banyak. Kayaknya kamu sudah dipermainkan monyet itu. Kalau kamu diam, tidak ada yang bilang kamu bisu. Tutup mulut. Dapat digunakan untuk memperkuat tuan rumah. Oh, ini serangan sekuat tenaga nona kaya ya. Kurasa untuk menggaruk monyet itu saja tenaganya kurang. Berisik, aku akan robek mulutmu. Selamat tuan rumah. Sistem naik level. Ternyata sistem bisa naik level. Ada toko kula, bisa buka profesi kedua juga. Seru nih. Hadiah 1 kali pembelian skill gratis. Tunggu ledakan bayangan. Seni yang tidak bisa ditolak pria sejati. Aku datang. Langsung pilih ledakan bayangan, lalu gunakan kesempatan penguatan untuk perkuat ledakan bayangan. Ledakan bayangan erosi gelap. Ledakan dengan efek erosi bayangan kegelapan.
Maaf ya Nona, kalau melihatmu terus bertarung, aku bisa tertidur berdiri. Biar aku yang urus. Kamu yang urus? Kamu cuma sampah level 2 mau bunuh diri ya? Baiklah, kuturuti. Ayo! Biarkan Nona sombong yang meremehkan orang ini menyaksikan kekuatanmu. Ledakan bayangan erosi gelap. Pergi. Konfirmasi pembunuhan kera iblis mengerikan, dapat 1.500 poin energi bintang api. Ni, menghabisi kera iblis mengerikan dalam satu serangan. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Kekuatanmu pasti lebih dari tingkat 2. Menyembunyikan kekuatan? Kau terlalu memuji aku, sampah tingkat 2 ini. Ah, aku salah. Aku tak seharusnya bicara seperti itu padamu. Aku minta maaf. Jangan, permintaan maaf Nona besar terlalu berat untukku. Jantung kera, dengan ini aku bisa buktikan aku membunuh kera iblis mengerikan, bisa pulang lapor. HM, ini. Ternyata ada bonus, ini mani kabut bayangan tingkat baik. Terdeteksi pemilik mendapat harta tingkat baik, fungsi penguatan barang aktif. Penguatan yang terkumpul pemilik bisa dipakai untuk menguatkan harta tingkat 2 ke atas, tingkatkan kualitasnya. Ini berarti asal terus dikuatkan, bisa dapat harta tingkat dewa kuno dengan kualitas tertinggi, luar biasa sekali. Tak sia-sia aku keluar tengah malam begini, sangat worth it. Mani kabut bayangan ini kalau dipakai dengan baik, bisa jadi senjata mematikan untuk serang diam-diam. Itu. Maaf ya, salahku. Aku tak seharusnya curiga padamu dengan buruk sangka. Aku sangat tidak sopan. Maafkan aku. Kak, kau mau apa? Nona besar sombong sepertimu. Aku tak ada mood mengurus. Aku tak ada niat jahat. Aku sungguh minta maaf padamu. Asal kau mau maafkan aku, kompensasi apapun akan kupenuhi. Oh, kompensasi apapun boleh? Itu tidak boleh. Hahaha, Nona besar sampai malu. Lumayan menggemaskan. Tapi maaf ya, aku Li Xiang yang orangnya pendendam. Permintaan maafmu tidak kuterima. Sampai jumpa. 10 juta. Utara kota muncul makam hantu ganas. Menurut informasi, di dalamnya kemungkinan ada relief ramalan. Relief ramalan? Relief ramalan adalah harta ultimate yang diimpikan semua yang terbangun. Relief itu menyimpan kebenaran ultimate dunia dan kekuatan dewa yang bisa hapus bencana abus penuhnya. Aku mau bayar 10 juta. Tolong ikut aku jelajahi makam hantu ganas. Dan apapun yang didapat dari makam, kita bagi rata, termasuk relief ramalan. Maaf Nona besar, aku Li Xiang yang bukan orang yang bisa dibeli uang. Dah. Nona besar ini otaknya kurang cerdas kayaknya. Tahu arah dungeonnya, siapa mau bawa beban kayak kamu? Hihi, memang aku yang terbaik. Li Xiang yang kau cerdas sekali. Halo Shouho. Halo, Shouho. Jangan-jangan bocah itu bersembunyi di rumah tidur-tiduran. Omong apa sih? Siang yang sama sekali tidak di rumah. Tidak di rumah. Berarti beneran pergi ke pabrik terbengkalai? Pasti sekarang sudah mati. Bubar aja deh. Li Xiang yang pulang. Maaf bikin kecewa. Aku nggak mati. Siang Yang, kau baik-baik saja? Ada luka nggak? Perlu ke rumah sakit? Aku cuma bersin gorila. Bisa kenapa? Gorila? Itu kan kera iblis dengan kekuatanmu mana mungkin selamat tanpa cedera. Kecuali kau memang tidak pergi. Benar, dia nggak pergi. Kau bilang nggak berarti nggak, tapi aku berhasil. Lucu, kau nggak ada luka sedikit pun. Masih ngaku bersihin kera iblis mengerikan? Sampah kayak kamu kalau bisa bunuh kera iblis mengerikan, nanti aku panggil kau bapak. Aku sujud sampai kening menyentuh tanah juga boleh. Kalau kau bunuh kera iblis mengerikan, aku sujud sambil nyanyi takluk. Kalau kau segitu hebat, nanti aku cucu kau. Haha, kalian yang ngomong sendiri. Jantung kera iblis mengerikan. Kalian kenal kan? Anak-anak, cucu-cucu, cepat sujud dan nyanyiin takluk. Masa sih? Beneran jantung kera iblis mengerikan? Dia gimana bisa? Mustahil. Ini terlalu nggak masuk akal. Siang Yang,
kau sudah kembali. Tugas selesai. Kera iblis mengerikan sudah kubunuh. Ini jantungnya. Bagus. Ini memang jantung kera iblis mengerikan. Siang Yang, kau hebat sekali. Kalian sampah, pengecut, buangan, Siang Yang cuma tingkat 2. Tapi dia ambil tugas berat ini dan selesaikan dengan sempurna. Tiap hari puja-puji diri kalian kuat. Cih, aku malu sama kalian. Untuk beri penghargaan atas keberanian Li Xiangyang dan jasanya bunuh kera iblis mengerikan. Aku umumkan, mulai hari ini, Li Xiangyang naik dari penegak hukum junior jadi penegak hukum menengah. Dan aku berikan ini jangan-jangan. Satu-satunya senjata tingkat berkualitas bagian penegak api jantung kota Tungku, bilah bayangan. Sialan, senjata yang jadi impian banyak orang di kota Tungku malah jatuh ke tangan Li Xiangyang si bocah itu. Pedang bayangan, pedang impianku. Hamba takkan mengecewakan, akan berjuang membunuh musuh. Deteksi Tuan mendapat senjata kualitas unggul. Membuka kemampuan khusus senjata, tusukan bayangan kilat. Tusukan bayangan kilat, mendekat cepat ke musuh dan melancarkan serangan mematikan ke titik lemah. Dapat senjata kuat, sistem masih kasih kemampuan bonus. Pelayanannya lengkap banget. Siang Yang, kau memang tak mengecewakanku. Kerja yang bagus ke depannya. Siap. Baiklah, bubar. Kembali ke urusan masing-masing. Siang Yang, kalau sudah selesai ke kantorku. Siap. Bubar, bubar. Hei, anak-anakku yang baik, jangan pergi dulu. Katanya mau berlutut nyanyi menyerah. Siang ya, tadi kami cuma bercanda. Maafkan kami. Iya, kami takkan berani lagi. Takkan berani. Aku nggak bercanda. Kalian mau coba pedang bayangan ini? Bapak, kakek, kami salah. Lumayan juga. Gue lagi baik hati. Nggak bakal ributin ini. Pergi. Terima kasih, kakek Tui. Siang Yang lihat, itu Jisai. Gimana nih soal salamander api? Dia bakal cari masalah sama kita enggak? Santai aja. Mau dia cari masalah juga. Gue sekarang takut apa? Wah, Bos Jisai. Kenapa nih? Jangan-jangan badanmu lemah. Makan salamander api malah bikin masuk angin? Li Xiangyang, ngaku. Kau yang racun salamander api itu kan? Racun apa? Gue nggak tahu. Salamander api beracunnya? Jangan pura-pura. Aku tahu ini ulahmu. Hei, Jisai, tanpa bukti jangan asal tuduh. Aku bersih kok. Bersih atau enggak kau tahu sendiri. Aku mau lawan kau 1 lawan 1. 1 lawan 1? Bohef. Bocah ini bego. Meski bos kehilangan setengah kekuatan gara-gara salamander api, tapi bukan tandingan bocah tingkat 1 yang lemah ini. Bakal ada tontonan bagus nih. Bos sudah dihajar parah. Kali ini pasti dia dibunuh. Pukulan hati. Dia nyerang diam-diam. Curang banget. Udah, gue nggak mau main-main lagi sama kalian. Bos kau baik-baik saja? Cepat bawa aku ke rumah sakit. Paman Cai, tahu cari aku? Siang Yang, kau datang. Lihat ini. Rahasia ini seharusnya nggak bisa kuceritakan. Tapi kau sudah kalahkan kera iblis. Sekarang kau berhak tahu. Makam hantu, lokasi erosi abu baru ya? Ini tempat yang kata Nona mungkin ada relief ramalan. Benar. Makam kuno di luar kota terserang erosi abu, jadi makam hantu. Konon, di dalamnya ada relief ramalan yang punya kekuatan dewa. Siang Yang, kau masih ingat bagaimana orang tuamu meninggal? Orang tuaku, orang tua. Bukannya tewas melindungi warga kota? Itu cuma penjelasan resmi dari markas penegak hukum. Kau masih terlalu kecil waktu itu, nggak tahu duduk perkaranya.
orang tuamu mungkin belum mati. Apa? Dulu, orang tuamu diutus organisasi selidiki relief ramalan, terjadi kecelakaan. Hanya jenazah mereka yang ditemukan. Tapi, setelah dikremasi, jenazah itu nggak jadi abu. Malah hilang tanpa jejak. Kok bisa? Berarti jenazah mereka palsu? Meski palsu, pasti ada sisa sesuatu. Satu-satunya penjelasan, jenazah itu diciptakan kekuatan dewa dari relief ramalan. Artinya, orang tuaku mungkin belum mati. Tepat. Meski mereka bukan orang tua kandungku. Tapi kalau relief ramalan punya kekuatan dewa, lebih aman kalau di tanganku sendiri. Jadi Paman Chai, kau mau aku selidiki relief ramalan dan cari jejak orang tuaku? Tentu saja, menyelidiki relief ramalan itu berbahaya. Mungkin aku salah tebak. Mungkin orang tuamu sudah. Siang Yang, kalau kau mau hidup tenang selamanya, tinggal saja di kota ini. Paman Chai selalu menganggapmu seperti anak sendiri. Tidak, Paman Chai, aku tidak takut bahaya. Aku akan pergi. Kalau ayah dan ibu masih hidup, aku harus menemukan mereka. Bagus, ternyata Paman Chai tidak salah menilaimu. Siang Yang, kau hebat. Paman Chai, tidak ada waktu lagi. Aku berangkat sekarang. Baik, hati-hati. Jangan memaksakan diri. Saudara Li, adik ipar. Kalian benar-benar punya anak yang luar biasa. Aku pasti akan memaafkannya dengan baik. Biar dia menunjukkan nilai yang seharusnya. Dari ingatan pemilik tugu ini, gunung ini seharusnya tidak berkabut sekebal ini di siang hari. Sepertinya sudah masuk wilayah pengaruh kabut abu. Membangkitkan api hati memang bagus. Dengan ruang api hati, praktis buat nyimpan barang. Oh, mulai muncul monster. Kabut abu ini ada apa-apanya? Muncul di dekat makam kuno langsung berubah jadi hantu wanita. Kalau tempat ini dulu istana kaisar. Wah, asyik banget itu. Berantem sama cewek cantik tuh disuruh. Tapi, monster kecil seperti ini jangan buang waktuku. Harus cepat cari pintu masuk makam. Sekarang giliranmu. Sujud sekarang. Cepat antar aku ke pintu masuk makam atau kubunuh kau sekarang. Terima kasih ya. Sekarang kau boleh mati. Bos di dalam makam hantu ini pasti lebih kuat dari kerasetan itu. Jangan lengah. Tuan Muda Lima, ada 3 jalan di sini. Kita ambil yang mana? HM, ada yang sudah datang buruan. Wah, kelompok rongrong. Kebetulan sekali, kita ketemu lagi. Li Xiangyang datang tepat waktu. Kepung dia. Berani mengerjai aku, kau mati. Teman-teman jangan emosi. Tenang dulu, kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada orang lain di sini. Li Xiangyang, hari ini kau mati di sini. Kalian mau kroyo? Masa ketua Tai yang terkenal itu butuh bantuan buat lawan aku yang baru tingkat 2? Aku takut sama kau. Jangan bercanda, cuma sampah tingkat 2. Kalian semua mundur. Aku mau bunuh dia sendiri buat puaskan dendamku. Kena juga dia. Enak banget lawan tuan muda bodoh seperti ini. Li Xiangyang, mati kau! Apa? Kau bisa tahan seranganku yang sekuat ini? Hehe, keberuntungan saja. Taisa, berhenti. Yaksin, kok kau ada di sini? Oh,
Taisa kenal nona itu? Kau curang! Ini. Dia suruh kamu berhenti, bukan aku. Bukan urusanku. Lagi pula, walau dia suruh aku berhenti, memang aku harus nurut. Belum pernah lihat orang sejahat ini. Orang ini sungguh istimewa. Tai Dongzi, tadi kau bilang mau lawan aku 1 lawan 1 kan? Ayo! Kau bilang mau bunuh aku kan? Ayo! Mendeteksi emosi ketakutan dari Taisa. Nilai ketakutan saat ini 30%, jika naik menjadi 80%. Dapat digunakan untuk memperkuat host. Suara apa itu? Dia mencangan Raja Hantu? 5 Gongzi saja sudah dipukuli begini. Kita masih mau lanjut? Mendingan kita mundur aja. Mendeteksi emosi ketakutan dari anggota Rong Santuan. Nilai ketakutan saat ini 30%, jika naik menjadi 80%. Dapat digunakan untuk memperkuat host. Gerombolan pengecut ini sepertinya bisa dapat penguatan beberapa kali lagi. Cepat lari! Jangan lari dulu! Penguatanku hilang. Tadi suara itu artinya Raja Hantu sudah bangun. Dan dalam kondisi buas, sangat berbahaya. Berbahaya? Justru bagus. Li Xiangyang, mau apa kau? Sistem mendeteksi emosi ketakutan dari Taisa. Nilai ketakutan saat ini 40%. Jangan! Li Xiangyang, Bang Yang, kumohon lepaskan aku. Sistem mendeteksi emosi ketakutan dari Taisa. Nilai ketakutan saat ini 50%. Kak, kau tidak mungkin. Betul. Tentu saja aku akan lempar kau ke Raja Hantu. Hahaha. Jangan, jangan. Bang Yang, kumohon lepaskan aku. Salahku, aku tidak seharusnya menantangmu. Kau mau apa? Uang? Wanita? Atau sumber daya level naik? Semua bisa kuberikan. Asal kau lepaskan aku. Bang Yang, jangan. Mendeteksi emosi ketakutan dari Taisa. Nilai ketakutan saat ini 70%. Tolong, aku belum mau mati. Mendeteksi emosi ketakutan dari Taisa. Nilai ketakutan saat ini 80%. Selamat host mendapat 1 kali penguatan. Aku tidak peduli dendam kalian. Sesama awak kenar dilarang saling bunuh. Aku akan tahan Raja Hantu. Kalian mundur dulu. Rasakan ini. Sialan, jangan remehkan aku. Tidak kusangka Nona besar memberi perlindungan untukku. Ternyata hatinya tidak sejahat itu. Aku Li Xiangyang tidak suka berhutang budi. Terpaksa aku selamatkan kau sekali lagi. Nanti kita selesaikan. Raja Hantu, bayangan kembar. Lawanmu adalah aku. Gunakan penguatan, kuatkan senjata. Yingren. Telah memperkuat senjata kelas berkualitas Yingren. Kualitas naik menjadi berkualitas kelas. Membuka kunci skill pasif senjata serangan kritis. Serangan titik lemah punya 10% peluang bunuh seketika. Hadiah penguatan pertama. Peluang bunuh seketika naik jadi 50%. Hanya untuk 1 kali bunuh. Ternyata skill pasif bunuh instan berdasar peluang dan permanen 10% terlalu hebat. Dan pertama kali peluang bunuh instan naik jadi 50%.
Satu sabetan ini akan mengakhiri hidupmu. Perpindahan bayangan. Tusukan bayangan ajaib. Pasif serangan kritis. Diaktifkan. Konfirmasi, target raja hantu berhasil dibunuh. Selamat, host mendapat 2000 poin energi api hati, sekaligus mendapat 200 poin belanja toko sistem. Level host naik menjadi pengusir bayangan tingkat 2 tahap penguasaan penuh. Kuat sekali. Dia bunuh raja hantu cuma dengan satu serangan. Monster level boss seperti itu. Dia hajar habis dengan satu jurus. Pria ini terlalu kuat. Mana mungkin? Bunuh Raja Hantu dengan satu serangan. Sejak kapan bocah ini jadi sekuat ini? Lihat apa yang keluar dari Raja Hantu ini. Entah beneran ada relief ramalan atau enggak. Wah, ada beneran. Selamat, host mendapat harta berkualitas tinggi paku penyegel hantu. Fungsi, bisa sementara menyegel gerakan makhluk hantu. Selamat, host mendapat harta berkualitas tinggi jimat ilusi. Fungsi, bisa ditempel di musuh, menghasilkan efek ilusi. Ini apa? Ini dia relief ramalan. Doprecenah ini. Bisnis ini nggak untung sama sekali. Harusnya nggak gini. Raja Hantu ini kelihatan sangar. Kok nggak jatuh barang bagus? Barang bagus. Barang bagus. Yang lihat dapat bagian. Yang lihat dapat bagian. Aku juga mau. Hei, kau. Barang bagus. Memang barang bagus. Aku merasakannya. Ini kekuatan. Li Xiangyang, bukan cuma kau yang bisa jadi kuat. Taisha, buang itu. Itu sisa jiwa raja hantu. Kalau terkena sisa jiwa, api hati orang berkemampuan akan berubah gelap, bisa jadi monster malapetaka. Kekuatan luar biasa datang padaku. Kenapa? Kekuatan. Aku merasa penuh kekuatan. Taisha, kau! Jangan mendekat. Li Xiangyang, kau membuatku malu, memaksaku sampai titik ini. Aku mau kau bayar 100 kali lipat. Mati kau! Awas! Cepat lari, kita harus sampaikan situasi ini keluar. Tunggu. Kenapa kita harus lari? Apa? Aku akui kau bunuh Raja Hantu. Raja Hantu mbak punya kesadaran. Nggak ada dendam padamu. Dia cuma makan sisa jiwa Raja Hantu, jadi monster. Masa lebih kuat dari Raja Hantu? Taisha! Tadi kau masih manusia, aturannya aku nggak boleh bunuh kau. Sekarang kau jadi monster, aku wajib bunuh kau. Dendam lama dan baru, selesaikan semua sekarang. Aku bunuh kau. Mau bunuh aku, harus punya kemampuannya dulu. Cepat menghindar. Ini jurus terkuat Taisha, sangat berbahaya. Menyingkir, menyingkir. Mati kau. Babi bodoh. Ketemu kau. Tidak. Kalau begini terus, Li Xiangyang bakal mati. Harus selamatkan dia. Tukar posisi bayangan. Kena. Aku penyegel hantu. Diam, jangan gerak. Apa ini? Aku nggak bisa gerak. Li Xiangyang, apa yang kau lakukan? Bajingan licik. Aku nggak pernah bilang aku nggak licik. Baru sadar sekarang. Itu paku penyegel hantu. Li Xiangyang, akhirnya aku tahu kenapa kau nggak lari. Paku penyegel hantu pas buat lawan monster malapetaka level rendah. Menyegel gerakan mereka. Sayang sekali, hanya satu paku. Terlalu berharga kalau dipakai buat kamu. Taisha, ajalmu sudah tiba. Li Xiangyang, jangan bunuh aku. Tolong. Apapun yang kamu mau bisa kupenuhi. Kamu tahu sendiri kekuatan kelompok Krongshan kami. Kamu mau apa? Bilang dong, bilang. Jangan bunuh aku. Maaf, gaya kerja aku Li Xiangyang. Selalu habisi semua, tak beri sisa. Taisha, yang kuinginkan adalah kematianmu. Tidak, jangan. Gawat, jiwa Raja Hantu terus merogoti lebih dalam.
Taisha sudah jadi monster bencana sepenuhnya. Kalau begitu, pergilah ke neraka, Taisha. Gawat, Raja Hantu sudah mati. Wilayah kabut ini akan runtuh. Nona ini terlalu lancar gandeng tangannya. Jangan-jangan dia suka sama aku? Tangannya halus dan lembut. Enak banget dipegangnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Wanita cuma bikin aku lambat cabut pedang. Aku Li Xiangyang bukan orang yang cinta-cintaan. Tapi, jenis kelaminku tak izinkan aku abaikan cewek yang datang sendiri. Cewek penurut memang menyenangkan. Tunggu dulu. Jangan salah paham. Aku cuma selamatkan kamu. Tidak salah paham. Lalu kenapa mau kamu merah kayak kepiting rebus? Aduh, percuma datang ke sini. Relief ramalan itu kosong lompong. Oh iya, relief pramal. Memang tidak ada. Siapa bajingan yang sebar berita bohong? Nyebelin banget. Kalau begitu, Li Xiangyang cepat kabur. Kabur kenapa? Bagaimanapun juga, Taisha dibunuh olehmu. Ayah Taisha, ketua kelompok Krongsan, Taigu tidak akan berhenti sebelum membunuhmu. Ketua kelompok Krongsan punya bakat sangat tinggi di profesi petarung, daya tangkap dan kemampuan tempur sangat kuat. Di bawah pimpinan Taigu, kelompok Krongsan berjasa besar. Jadi mereka sombong dan arogan. Lagi pula, kelompok Krongsan tidak mau tunduk pada divisi penegak hukum api jantung kota Ronglu. Sama-sama memberantas bencana, tapi kedua pihak jalan sendiri, bahkan saling jegal. Kok kamu bisa tahu sejelas ini? Namaku Chen Yaxin. Apa? Kamu ini? Aliansi Penyintas Selatan, markas penegak hukum api jantung. Putri Panglima Besar Chen Kaisar? Aku kabur diam-diam. Mengerti? Aku tidak akan bilang kemana-mana. Lebih baik menjauhinya. Kalau tidak Panglima Besar yang perhatiin. Kalau ada yang tanya, aku bilang tidak pernah lihat kamu. Aku pergi dulu. Hei, Li Xiangyang, soal Taigu, mau kamu apakan? Tidak usah khawatir, aku ada cara sendiri. Ini dia relief ramalan yang menyimpan kebenaran akhir hari reinkarnasi dan invasi kabut ke planet biru. Dan mengandung kekuatan dewa yang dahsyat pula. Terdeteksi tuan rumah memperoleh benda tingkat dewa kuno relief ramalan. Sedang mencocokkan hadiah acak untuk tuan rumah. Selamat tuan rumah mendapat hadiah sistem. Profesi kemampuan kedua, silakan tuan rumah pilih identitas profesi kedua. Petarung, pengikut kekuatan api. Pengusir roh. Bayangan dominan. Pelukis bayangan. Pembunuh tersembunyi. Dengan otak besar yang imajinatif sepertiku, tentu pilih profesi yang ubah imajinasi jadi nyata. Aku pilih pelukis. Telah dibuka profesi kemampuan kedua tuan rumah, pelukis. Sinkronisasi level profesi pelukis tuan rumah ke tingkat 2 pelaku kekuatan gambar sempurna. Wah, langsung sinkron. Tidak usah latihan. Ini sih enak banget. Tidak tertandingi. Tapi orang lain cuma punya satu profesi. Kalau profesi keduaku ketahuan, pasti jadi masalah besar. Yang tahu aku punya profesi kedua, cuma orang mati. Xiangyang, Taigu datang ke markas buat onar, minta kamu bayar nyawa anaknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Petugas penegak hukum minta kamu segera ke markas. Tidak apa-apa, Gu Hou. Tenang saja. Aku kesana sekarang. Taigu. Ini pertama kalinya aku harus berhadapan dengan orang sekaliber ini. Giant Li, serahkan Li Xiangyang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau kuhancurkan tempat ini. Jangan kira kau bisa melindunginya. Hari ini dia harus membayar nyawa anakku. Kelompok Krongsan kalian biasa bertindak seenaknya, itu tidak masalah. Tapi hari ini kalian datang ke sini dengan gegap gempita, mengancam mau membunuh. Apa kalian pikir Chai Li tidak punya orang?
Taisha menyerap jiwa Raja Iblis dan berubah jadi monster malapetaka. Kalau aku tidak membunuhnya, dia akan membunuh orang lain. Taisha berubah jadi monster malapetaka dan membantai manusia. Apa itu yang kau inginkan? Anakku manusia atau bukan? Hantu atau apapun? Siapa kau berani menghabisinya? Kau membunuh anakku. Kau harus menemaninya mati. Terdeteksi emosi marah Taigu, tingkat kemarahan saat ini 50%. Jika naik menjadi 80%, akan mendapat kesempatan penguatan. Berani menyerang orang aula penegak hukum? Sudah keterlaluan. Baik, aku turuti keinginanmu. Maju! Lao Jai, tak usah. Aku yang berbuat, aku yang tanggung. Dia kurus sendiri. Siang Yang, ini bukan saatnya jadi pahlawan. Taigu benar-benar ingin kau mati. Taigu. Masalah antara kau dan aku tidak ada hubungannya dengan orang lain. Berani tidak lawan aku 1 lawan 1? 1 lawan 1? Tingkat 2 lawan tingkat 5? Itu bunuh diri namanya. Ketua, hajar dia sekali pukul. Di Siang Yang, ini katamu sendiri. Apa yang kau omongkan? Tapi sebelum itu... Taigu, soal selingkuhmu dengan Jandawang, mau cerita ke semua orang dulu tidak? Apa? Ketua selingkuh dengan janda Wang? Masa? Ketua dan istrinya kan pasangan teladan? Ketua punya kebiasaan begitu? Apa yang kau omongkan? Tutup mulutmu. Terdeteksi tingkat kemarahan Taigu 70%. Jika naik menjadi 80%, akan mendapat kesempatan penguatan. Ketua besar Tai juga sering tengah malam sembunyi di kandang babi kota kecil, tidur peluk babi betina tua. Kepala kandang babi bisa jadi saksi. Ketua Tai memang luar biasa. Didatangi petinggi tingkat 5. Babi betina tua itu kasihan. Pantas Taisha jadi monster malapetaka berkepala babi. Ada sebabnya rupanya. Li Siang Yang, kubunuh kau. Terdeteksi tingkat kemarahan Taigu naik jadi 90%. Selamat, tuan rumah mendapat 1 kesempatan penguatan. Tinju singa tembus udara. Tinju auman singa. Gunakan poin penguatan. Perkuat kemampuan tubuh bayangan gelap. Kemampuan tingkat C tubuh bayangan gelap sudah diperkuat. Ditingkatkan menjadi kemampuan tingkat C tubuh bayangan ilusi. Tubuh bayangan ilusi. Sekarang tubuh bayangan bukan lagi bentuk bayangan, tapi benar-benar meniru bentuk tuan rumah. Trik murahan hancur. Adu kekuatan memang tidak berhasil. Tapi aku Li Siang yang tidak pernah main pakai aturan biasa. Sempurna, serangan dadakan berhasil. Tubuh bayangan ilusi, tarik kembali. Taigu, kalau kau bisa temukan tubuh asli, aku ikut bergabung nanti. Murka singa ganas. Jangan terlalu sombong, anak muda. Bunuh kau. Bunuh. Ketua kelompok Rongsan, jangan-jangan bodoh. Aku jadi mau kasih uang hiburan. Ketua, kau kena jebakan. Ketua, itu jimat ilusi. Kalian mau ganggu pertandingan, ya? Tidak. Tidak. Lebih baik begitu. Mama, Om itu bodoh. Berantemnya sama sekali tidak seru. Kita pulang aja. Siang Yang, Shouho, kalian ikut aku. Taigu kali ini tidak akan diam saja. Kebetulan di Teluk Zikarat ada banyak aktivitas abu kelabu. Mereka minta bantuan kepadaku. Aku mau kirim kau dan Shouho ke sana untuk membantu, sekalian menghindar dari masalah. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Cepat atau lambat kita harus keluar dan menjelajah. Lagi pula di Teluk Karat ada cabang Istana Su Nu. Istana Su Nu itu penuh dengan wanita cantik loh. Shouho, bayangkan saja. Saat kamu membunuh monster bencana dengan 1 pukulan, banyak wanita cantik mendekat ke arahmu. Aku akan mengikuti perintah petugas hukum. Baik, aku akan segera mengatur kapal untuk kalian. Buku keterampilan ini, manik penarik barang, dan sarung tangan injo. Siang Yang, kamu yakin akan memberikan semua ini kepadaku? Semua ini berguna untukmu, tapi malah... Siang Yang, kamu benar-benar baik sekali. Jangan begitu.
aku jadi merinding. Hei, kalian berdua! Bahaya! Cepat pergi dari sini! Lihat tuh, banyak wanita cantik benar-benar mendekat ke arahmu. Aneh, kenapa tidak ada seorang pun? Siang Yang, gadis di kapal pesiar tadi sepertinya ingin memberitahu kita ada bahaya. Tidak baik, itu monster bencana. Yoho, nanti aku akan melumpuhkannya. Kamu yang membunuhnya. Baik, aku tidak akan merepotkanmu. Ledakan bayangan gelap. Shoho, sekarang saatnya. Pukulan ledakan api! Kan sekali, Shoho. Kalian berdua, kalian bantuan yang dikirim dari Departemen Penegak Hukum API Inti Kota Tungku kan? Kalian berhasil membunuh monster bencana kekacauan tingkat 3 dengan 1 serangan masing-masing. Tunggu. Tingkat 2 sempurna. Siang Yang, aku berapproach ke tingkat 2. Baru sampai tingkat 2? Ya ampun. Kalau bukan karena Siang Yang, aku juga tidak bisa membunuhnya. Cabang Istana Su NU kami juga berjasa besar dalam melindungi Teluk Karat. Hanya bulan lalu saja, kami berhasil membunuh 2 monster bencana tingkat 4, 7 monster bencana tingkat 3, dan menyelamatkan ratusan orang dari serangan monster bencana. Kenapa menatapku terus? Terdeteksi emosi malu Mo Xiao Yao. Sangat pemalu. Sepertinya bisa naik level lagi. Halo, namaku Li Xiangyang, yang di sebelah ini Shoho. Kami dari Departemen Penegak Hukum API Inti Kota Tungku. Namaku Mo Xiao Yao, wakil kepala cabang Istana Su NU di Teluk Karat. Wah, Nona Mo, kulitmu halus dan lembut sekali. Bahkan di Istana Su NU, Nona Mo pasti yang tercantik. Titinat juga. Terima kasih pujiannya. Di istana masih banyak saudari yang lebih cantik dariku. Xiangyang, kamu terlalu rendah hati. Kami baru datang. Bolehkah kami mengajakmu makan, nonton film, supaya lebih akrab? Terdeteksi peningkatan emosi malu Mo Xiao Yao. Tidak baik. Raja monster mengerikan di dasar laut akan membobol segilnya. Halo, aku Li Xiangyang. Yang di sampingku ini Shoho. Kami dari Departemen Penegak Hukum Xinhuo Kota Ronglu. Halo, aku Mo Xiao Yao, wakil ketua cabang Tieshuan dari Sunufang. Wah, Nona Mo, kulitmu halus dan lembut banget. Bahkan di Sunufang, Nona Mo pasti yang paling cantik. Tidak juga. Terima kasih pujiannya. Di tempat kami masih banyak yang lebih cantik dariku. Xiao, kamu terlalu rendah hati. Kami baru sampai, mau nggak makan sama kami? Nonton film, biar lebih akrab. Terdeteksi peningkatan emosi malu Mo Xiao Yao. Gawat! Raja bencana yang mengerikan di dasar laut itu akan menembus segelnya. Raja bencana? Itu monster yang lebih kuat dari Beast bencana KS tingkat 5. Dengan kekuatan kita yang cuma tingkat 2-3, mendingan kabur. Lihat saja, orang di sekitar sudah pada lari semua. Kalian berdua, Departemen Penegak Hukum Xinhu Tieshuan dan Sunufang operasi bersama untuk memberantas Raja Bencana. Ayo cepat ke markas komando operasi. Kita bergabung dengan yang lain.
Baru pertama kali lihat monster sekelas ini. Hadiahnya pasti banyak. Raja Bencana, aku datang. Li Xiangyang, kamu mau apa? Itu Raja Bencana. Kamu cari mati. Dasar keras kepala, terpaksa aku ikut. Raja Es. Serangannya bisa dihancurkan semudah itu. Pantas Raja Bencana memang punya kemampuan. Lihat kan? Aku yang sudah tingkat 3 sempurna sebagai pengusir roh saja. Tidak bisa apa-apa sama Raja tingkat 2. Ini sama saja bunuh diri. Shouho, apa yang paling disukai Gurita? Yang paling disukai Gurita masuk ke botol. Kamu dengar aku nggak sih? Botol dapat. Botol ini cukup besar. Hap, angkat. Li Xiangyang, sebenarnya kamu mau ngapain? SSD, tonton saja. Ini cara apa? Gurita Yongming level Raja Bencana yang mengerikan. Kok maunya masuk ke dalam bola? Bercanda apa? Duh, emang aku punya niat jahat apa? Aku cuma mau kasih rumah buat Gurita kecil. Sekalian kenang-kenangan masa kecil. Shouho, tangkap bolanya! Oke, datang. Bagus, buat kamu lagi. Apa aku lagi mimpi? Kok aku lihat 2 orang tingkat 2 lagi main pedang Raja Bencana yang mengerikan kayak bola? Ini masuk akal? Udah selesai main bola, sekarang waktunya pulang makan. Sistem, ada nggak alat buat atasin makhluk ini? Ada, jelas ada. Sistem itu maha kuasa. Aku pilih kamu, peluru GI mematikan. Menggunakan 200 poin toko. Membeli alat tingkat B, peluru GI mematikan. Memberikan serangan mematikan pada Raja Bencana tingkat 2 ke bawah. Batas pembelian 1 kali. Shouho, siap mundur, yang besar datang. Rasakan! Wah, cepat lari, mau meledak. Dia, kenapa tiba-tiba pegang tanganku? Oh, tidak. Jangan bertitil macam-macam. Mosiayo. Dia cuma takut aku kena ledakan. Ya, pasti begitu. Awas! Konfirmasi berhasil membunuh Raja Bencana tingkat 1, Gurita ke-8. Dapat 5.000 poin energi api jiwa. Level naik, meningkat ke tingkat 2 sempurna. Dapat skill kelas C tangan bayangan. Senjata hebat level ini bukan cuma di Teluk Karat, bahkan di seluruh Sunyu Fang juga jarang ada. Jangan-jangan dia putra keluarga bangsawan dengan identitas rahasia, atau anak keberuntungan dengan kesempatan luar biasa? Tadi dia ngajak aku makan dan nonton. Kenapa aku nggak setuju sih? Mosiayo, kamu beneran bodoh deh. Lihat apa yang dijatuhkan Raja Bencana tingkat 1 ini. Ini apa? Selamat, kamu dapat peralatan khusus bayang tingkat sempurna. Pelindung lengan mekanik bayangan. Pelindung lengan mekanik adalah bagian dari seri peralatan bayang mesin ajaib. Punya banyak fungsi kuat. Dan bisa ditingkatkan untuk menambah dan memperkuat fungsinya. Ternyata ada peralatan sekeren ini. Gurita ini asal-usulnya nggak main-mainnya. Masih ada lagi. Kristal laut dalam bunyinya luar biasa. 1 butir aja nilainya 1 juta. Wah, ternyata sekarung gede begini. Siang yang kita bakal kaya nih. Shouho, ayo. Gue ajak lo belanja sepuasnya. Aku bisa anterin. Aku tahu tempat yang bagus. Kalau gitu tolong ya, Xiao. Gampang, tapi aku makan aja. Xiangyang, tunggu dulu aja deh. Heh, mereka yang harus tunggu. Mobil Tuan Qian aja berani halangin. Bosen hidup lo. Tuan Qian? Maksud lo? Babi gendut itu? Berani kurang ajar sama Tuan Qian, mau mati lo. Ayo, cobain mainan baru gue. Bayangan ketakutan.
Jangan ini! Tolong! Pantas barang tingkat sempurna. Langsung ada beberapa skill kuat. Keren banget. Bapak gue orang terkaya di Aliansi Penyintas Selatan, Kianggang. Anak orang kaya ya. Jalan bukan punya bapak lo. Harus kasih jalan ke pejalan kaki. Gue mau nyetir seenaknya. Cepet turunin gue. Kalau enggak lo mati. Mati? Lo tahu gue siapa? Bodyguard lo yang kabur tadi. Ada yang tahu gue siapa? Kalian berdua tahu gue siapa? Nggak kenal, nggak tahu. Gue siapa aja nggak tahu, masih berani ancam gue. Kalau gue lepasin lo, gue yang mati. Jadi lo aja yang mati. Kakak. Ampun. Gimana biar lo lepasin gue? Duit, cewek. Gue perlu lo kasih. Mending lo mati aja. Gue punya ukiran ramalan. Tolong, lepasin gue. Oh, lo punya itu? Terdeteksi kamu punya 2 pecahan ukiran ramalan. Hadiah 1 kesempatan melihat masa depan. Ini apa? Nanti, Lukaret akan dihancurkan bencana. Gue bakal mati di sini. Xiangyang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Penglihatan masa depan berakhir. Pengingat ramah. Kumpulkan 5 pecahan relief ramalan. Sistem akan membuka fitur baru yang kuat untuk host. Nantikan saja. Shouho, kita naik level terlalu lambat. Ikut aku, kita akan habiskan semua uang kita. Berani macam-macam sama aku, nanti kau lihat saja. Ampun, Tuan. Katanya tidak akan membunuh aku. Anak orang terkaya. Ya kan? Apa ini benar tidak masalah? Mana toko bahan api hati termahal di sini? Tahu. Aku antarkan kalian. Jangan yang terbaik dan murah. Aku mau yang termahal. Toko ini, pintunya saja sudah bikin aku silau. Kampungan banget. Ini toko bahan paling mewah di seluruh Taishiwan. Hanya buka untuk anggota. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Tidak masalah, serahkan pada aku. Di wilayah gue, kau tidak akan sombong lama-lama. Oh ya, toko Longhun ini milik Wadakian. Ketahuan nih, jangan-jangan dia menyesal. Kedeteksi emosi tegang dari Jiang Haicheng. Tingkat ketegangan saat ini 30%. Naik hingga 70%. Host akan mendapat 1 kali pemuatan. Serta poin toko sistem tambahan. Sepertinya bocah ini memang punya niat jahat. Shouho, yang dipermainkan setengah hari, lalu diperlakukan sebelah mana semalam ibu. Bagaimana kabarnya? Dia ya, kecanduan. Sekarang tanpa diperlakukan begitu, dia tidak bisa hidup. Terdeteksi emosi tegang dari Tian Haikeng. Tingkat ketegangan saat ini 40%. Jangan tegang. Selama kau nurut, aku tidak akan apa-apain kamu. Untuk jaga-jaga, mending lidahnya dipotong saja. Terdeteksi emosi tegang dari Tian Haikeng. Tingkat ketegangan saat ini 80%. Selamat, host mendapat 200 poin belanja toko sistem. Penakut banget. Ada tidak barang yang bisa bikin orang nurut? Ramuan pesona, harga 200, 3 kali pakai. Bisa membuat yang minum jatuh cinta pada host. Menjadi pengikut setia host. Permusuhan terhadap host hilang sepenuhnya. Durasi 1 hari. Bocah-bocah ini tidak masuk juga supaya aku bisa menolak mereka. Maaf berdua, non-anggota tidak boleh masuk. Silakan ke toko cabang untuk mendapat keanggotaan. Berani halang-halangi teman gue? Lancang sekali kau! Sayang, Anda puas? Kalau kau menjijikan lagi, gue bunuh kau. Sayang, akhirnya kau mau sentuh aku. Tuan Muda Kian Kok aneh hari ini.
Jangan-jangan Tuan Kian sudah bosan dengan wanita yang mudah didapat. Dan sekarang suka pria? Keluarkan barang terbaik di sini. Aku mau semuanya. Dengar itu. Cepat keluarkan. Barang terbaik yang beredar di pasaran ada di sini. Jadi masih ada yang tidak beredar dong? Keluarkan barang itu. Tapi... Banyak ngomong. Disuruh pergi ya pergi. Aku punya yang lebih bagus dari ini. Semoga sayang berkenan. Setelah beli bahan, gue akan urus kalian. Ini harus lapor ke direktur utama. Ini baru hadiah yang pantas untuk sayang. Selamat host, berhasil mendapat bahan api hati tingkat legenda. Sisik terbalik gula besar, setelah disuap akan dapat 500.000 energi api hati. Akan naik sempurna ke tingkat 3. Buka gratis keahlian profesi kedua pelukis. Dan dapat 1 kesempatan peningkatan keahlian. Harta ini setidaknya pantas ditukar dengan ciuman sayang kan? Show ho, barang sempurna ini untukmu. Wah, mantap. Terima kasih, Bang. Bisa membuat Tuan Kian rela mengeluarkan uang. Tidak boleh, harus cari cara tarik dia ke tempat-tempatku. Anakku suka sama cowok. Bahkan dia kasih material api peleburan tingkat legendaris bacok itu cuma buat bikin dia senang. Kalau mau mati, bilang aja langsung. Aku bakal kabulin keinginanmu. Direktur utama, tolong lihat videonya. Dasar bocah sialan. Barang lain terserah dia mau kasih, tapi sisik naga besar itu tidak boleh. Direktur utama, sudah terlambat. Sisik naga besar itu sudah disekap sama pacar cowok tuan muda. Selamat pada host, berhasil mengerat sisik naga besar. Berhasil naik ke tingkat 3 bayangan tanpa batas. Membuka skill profesi kedua secara gratis. Dan dapat 1 kesempatan peningkatan skill. Memang hebat, Bang. Cepat banget tembus lagi. Aku langsung ke sana. Maaf ya, aku masih ada urusan. Kalau kalian cari tukang tempa. Kalian mau cari tukang tempa yang bagus? Aku tahu satu tempat tempa yang keren banget loh. Lucu banget anak kecil ini. Biarpun calo, yang rugi bukan duitku juga. Kalau bipu aku duluannya. Sampai jumpa lagi. Dalai pergi. Ada di sana tuh. Tukang tempaku paling jago. Lokasinya segitu doang. Lebih parah dari tukang tempa waralabaku. Kalau bukan karena duitmu, udah gue hajar kamu. Tempat kami khusus bikin pesanan khusus kelas atas. Orang yang kamu sayang, nggak layak dapat hadiah spesial? Sayang, duitku lagi nggak bisa dipakai. Hah? Bokap gue tahu sisi naga besar gue kasih orang. Akunku dibekukan semua. Sayang, kamu nggak bakal ninggalin aku kan? Sayang. Ini, ngapain sih? Kalau bukan ada anak kecil. Sayang, tinggalin aku. Kamu harus bahagia ya. Sayang, tanpa kamu aku gimana hidup? Minggir sana. Lihat kamu aja udah muak. Bang, masih jadi ke tukang tempa? Ya jelas tetap. Kita masih punya kristal laut dalam kan? Anak pengembat bucin sama cowok mata duitan. Ternyata beneran dia berhasil. Kirain bisa dapat duit banyak. D. Katanya mau anterin kita ke tukang tempat? Tempatnya udah gue kasih tahu. Pergi sendiri aja. Aku sibuk. Terdeteksi emosi jijik dari Chu Sueyan. Host akan mendapat 1 poin penguatan. Masih kecil udah nggak bener. Belajar jadi orang pilih-pilih. Kalau nggak dikasih pelajaran, nanti gede gimana? Bang, kita sama aja nih. Kamu mau apain aku? Masih bandel. Kayaknya harus langsung jitak pantatnya nih. Saat ini tingkat kebencian Chu Sueyan 100%. Selamat pada host mendapat poin penguatan tambah 1. Awas ya kamu! Anak kecil ini. Pengendali roh tingkat 4.
Mesum, diam aja. Biar aku balas atau kamu mati. Dasar bocah mesum. Berani-beraninya ngeliatin tubuh gue. Gak tahu malu banget. Mati. Bang, biar aku bantu. Cuma tingkat 4 doang. Masa perlu kamu turun tangan? Aku mau lihat tingkat 3 sama tingkat 4. Beneran nggak bisa dilewati apa nggak? Selamat, host berhasil gunakan 2 poin pembuatan skill. Tingkatkan skill. Bisa tingkatkan skill C eksklusif buying. Skill Yingfu. Skill Yingfu evolusi jadi skill A. Penguasa bayangan. Coba aku lihat. Apa bedanya skill A ini? Hei, kamu mau mati apa? Aku enggak bunuh orang kan? Bocah ini sengaja kurangi kekuatan bola apinya. Karena kamu enggak mau bunuh aku. Aku temani kamu main sebentar deh. Kakak mau pukul pantatmu nih. Dasar mesum. Suka dipukul ya? Aku hajar kamu mati. Bertahan terus pasti kalah. Hans cari cara. Keren banget kakak. Dapat. Kalau enggak mau temanmu terluka, menyerahlah sekarang. Kakak tolong aku. Hei, temanmu enggak kamu tolong. Enggak punya hati banget. Siklus aja enggak kenapa-kenapa. Bocah ini masih ada batasnya. Masuk jangkauan skill. Ayo, pakai skill penguasa bayangan. Kebetulan aku butuh bawahan cewek yang enak dilihat. Kamu mau apa? Pukul pantat terlalu keterlaluan. Tapi harus ada hukuman. Yang kamu lakukan sekarang enggak keterlaluan apa? Nih datang. Aku menyerah. Aku salah. Aku bisa lepaskan kamu. Tapi kalau kamu balas dendam gimana? Aku enggak bisa ngalahin kamu. Nanti aku bikin kamu hancur jadi abu. Baru puas hatiku. Maaf ya, aku orangnya curiga. Pakai ini. Ini apaan? Ini kontrak bayangan. Yang pakai kalung ini harus turuti perintah yang punya skill. Kalau enggak, Aku jadi gimana? kepala lepas. Siapa namamu? Chu Suyen. Rasanya ada yang hilang. Cu kecil. Kamu jadi pelayanku. Aku tolak. Kalau gitu jadi hewan peliharaan. Aku jadi pelayan aja deh. Jangan tidur. Waktunya kerja. Sue kecil. Sue. Antar aku ke toko tempat keluargamu. Baik. Tuan, Kakak, tunggu aku. kamu mau apa baru lepaskan aku? Kamu mau peras uang kami? Aku ambil barang gratis dari toko temanmu. Kita impas. Sifatnya jelek banget. Kekuatannya kuat banget. Sampai aku kecolongan. Kalau bisa rekrut masuk perkumpulan panggung. Kalau cuma mau singgah dan amor bagus. Di toko tempat kecil enggak dapat. Terus di mana bisa dapat? Ya gabung perkumpulan panggung dong. Si kurus bisa kerja sama juga. Tapi perkumpulan Pangu. Kalau ingat memori asli, perkumpulan Pangu itu organisasi rahasia bawah tanah. Dianggap musuh tersembunyi sama divisi penegak hati-hati. Pakai lambang kapak Pangu. Kekuasaannya ada di seluruh negara. Rekrut jenius api hati yang belum masuk markas penegak. Kekuatan besar. Organisasi besar. Artinya ada keuntungan besar. Gabung perkumpulan Pangu. Bukan enggak bisa. Tapi harus lihat dulu seberapa kuat perkumpulan Pangu. Kita sebagai penegak hukum bergabung dengan Pangu. Apa tidak salah? Kamu salah besar. Melawan malapetaka di mana saja sama saja. Ngapain harus keras kepala? Untuk mengumpulkan pecahan ramalan, harus bisa beradaptasi.
Percayalah Cai pasti mengerti. Kelihatannya cukup profesional. Selamat datang, para tamu. Nona Chu, dua orang di samping Anda ini siapa? Xiao Sui, tanpa perintah Tuan, tidak perlu bicara dengan pria lain. Tuan, ada apa ini? Iya, Tuan. Apa? Jadi kalau aku bergabung dengan Pangu, apa untungnya? Tuan Li sudah tahu, Pangu kami sebagai organisasi bawah tanah punya jaringan di banyak bidang. Apapun yang Anda butuhkan, beri kami waktu, pasti bisa kami dapatkan. Yang kuinginkannya. Kalau aku bilang aku mau beberapa gadis cantik jelita gimana? Saya bisa kenalkan wanita muda di Pangu kepada Anda. Tapi kalau Anda maksudnya ke arah sana, agak susah. Jangan bilang tipe yang mikirin itu terus. Masih bilang enggak. Dasar mesum. Sebenarnya yang benar-benar kuinginkan adalah ini. Dan orang yang bisa mengacanya. Ini, Tidak bisa. Pangu cuma segini. karena Tuan Li percaya pada Pangu, kami memang punya informasi soal pecahan relief. Kami yakin cabang penegak hukum pelabuhan di sini punya pecahan relief. Kalau kamu bergabung dengan kami, rencana merebut pecahan relief bisa langsung dijalankan. Aku kan penegak hukum juga. Kalian bikin aku susah nih. Untuk mendapatkan pecahan relief ini, pasti harus berhadapan dengan penegak hukum. Tapi Tuan Li, saya paham kekhawatiran Anda. Ini barang legendaris topeng sang pertapa. Bisa membuat orang lain susah mengingat pengguna. Kalau tidak ketahuan penegak hukum, Tuan Li tidak dianggap mengkhianati. Kalau kamu bohongi aku gimana? Selama kau mendapatkan barang legendaris, topeng sang petapa, efek barang menghambat ingatan orang lain terhadap pengguna. Cocok untuk prinsip mulu bayangan saat menjalankan misi. Aku akan ikut bersamamu. Apapun yang terjadi. Kamu bisa jadikan aku Sandra. Bagus, aku terima usulmu. Soal gabung Pangu, tunggu sampai aku dapat pecahan relief dulu. Tuan Li senang bekerja sama. Dan jangan lupa, aku datang ke bengkel tempat untuk tingkatkan perlengkapan. Baik. Iri juga sama mereka. Cukup sediakan perlengkapan dan informasi. Yang kuat harus mikirin lebih banyak. Paman, barang berkualitas ini beneran buat aku? Ketua sudah bilang, kamu terima saja. Mulai sekarang kita satu kelompok. Halo? Kalian berdua kan hari ini lapor diri? Kemana perginya? Tidak peduli kalian di mana. Langsung ke dermaga sekarang. Monster malapetaka menyerang. Jalankan tugas sebagai penegak hukum. Tolong! Serang! Kamu sekarang aman. Monster malapetaka sebanyak ini tiba-tiba muncul. Benar-benar aneh. Kenapa gerombolan binatang ini nekat masuk ke dalam kota? Arah itu. Jangan-jangan. Banyaknya monster bencana muncul tiba-tiba. Ini aneh sekali. Gerombolan hewan itu kenapa nekat masuk ke dalam kota? Arah itu. Jangan-jangan. Bos, gawat! Monster bencana sudah masuk kota. Atasan minta kita ke garis depan untuk bantuan. Bagus. Meski bengkel tempat ini kamu fase Pangu kalian, tapi tetap punya keahlian sungguhan. Biar aku lihat apa ramalannya benar. Xiao Sui, siapkan mobil. Baik, Tuan. Kamu ini kenapa sih? Meski kalah dari Tuan Li, aku tak bisa bayangkan kamu mau jadi pengantunya. Kalau aku nggak nurut, aku bisa mati. Sialan! Gerombolan monster ini mendekat ke markas. Target mereka adalah pecahan relief itu. Yang bisa lepas, kembali ke markas semua. Mereka datang. Hewan brengsek!
Minggir! Menyebalkan. Ternyata benda ini menarik begitu banyak monster. Ini repot. Akhirnya bantuan datang juga. Monster ini semua tertarik pada pecahan relief. Sebanyak ini berkumpul, artinya orang itu punya barang yang aku inginkan. Orang ini adalah Ruan Wenxiong, pejabat penegak hukum Departemen Api Pelabuhan Berkarat. Kekuatannya tingkat 5 profesi tinju, Raja Kekuatan Tinju Gajah. Lawan langsung dia, tidak ada peluang menang, tapi kita bisa pakai monster ini. SSD. Monster sebanyak ini bisa dapat banyak api loh. Kalau sampai direbut si Ruan Wenxiong itu, aku akan kesal loh, Xiao Sui. Terserah kamu saja, Ruan. Kalian bisik-bisik apa? Cepat bantu! Sabar. Bapakmu ini mau bantu. Monster sebanyak ini. Di saat seperti ini pentingnya skill kumpul monster terlihat jelas. Sayang, barang pemberian Lao Chai harus segera aku habiskan. Gunakan barang, jimat gravitasi semesta. Minggir dari hadapanku! Ini apa? Memang luar biasa. Barang tingkat sempurna, jimat gravitasi semesta, kekuatan tersembunyi apalagi yang dia miliki tanpa aku tahu. Belahan bayangan! Selesai! Ledakan bayangan gelap. Bos memang hebat. Keputusan mendekati Tuan Li memang benar. Entah ini bisa tingkatkan kekuatanku berapa banyak ya? Selamat tuan rumah, dapat 1.145.140 poin energi api. Sekarang tingkat sudah naik ke 3. Pengawal bayangan tanpa batas, mahir sempurna. Skill bayangan ganda naik jadi tuan penyamaran. Bisa ganti bentuk sesuka hati sesuai bayangan tuan rumah. Salin sempurna kemampuan dan karakter tuan rumah, serta berbagi penglihatan. Gila. Tadi aku pakai kemampuan meniru bintang ledakan bumi. Sekarang dapat pon bayangan lagi. Ini skill tingkat dewa. Kalau bisa naik jadi klon bayangan ganda. Hebat sekali. Bukan cuma aku. Bahkan Ruan Wenxiong yang tingkat 5 pun tidak mungkin langsung bersihkan monster sebanyak ini. Sepertinya jadi pembantunya. Menariknya masuk panggung tidak rugi sama sekali. Malah sedikit untung. Ada apa, Tuan? Aku mau main sandiwara. Ada misi rahasia untukmu. Terima kasih banyak. Paman tahu siapa membantu. Saya dari kota Funace yang datang membantu ke pelabuhan Rus. Penegak hukum. Begitu dapat perintah bantuan, langsung berangkat ke sini. Oh, jadi penegak hukum dari kota Funace yang kumuh itu. Kali ini kerjamu lumayan bagus. Bilang saja, hadiah apa yang kamu mau? Aku mau barang yang ada di badanmu. Kamu juga tidak maukan orang lain tahu kalau mereka yang menyebabkan serangan monster tidak maukan. Pantas saja. Kota Funace cuma tempat jelek begitu. Masa rela mengirim penegak hukum sahabat ini buat bantuan? Ternyata maunya pecahan relief itu. Komandan, semua monster bentana itu sudah Anda habisi. Kalau aku tidak mau kasih bagaimana? Asal kamu yang tahu ini tidak ada lagi. Tidak akan ada yang tahu. Kalau monster bencana ini datang karena pecahan relief yang kami simpan di cabang kami. Habisi dia! Komandan, Ini ahli yang bisa mengantai gelombang monster bencana. kalau kita pergi, itu sama saja bunuh diri kan? Tadi orang ini pakai barang tingkat tinggi, makanya bisa musnahkan monster bencana itu. Sekarang dia sudah tidak bisa lagi. Jangan salahkan kami. Kami cuma menjalankan perintah. Celaka. Aku mati kali ini. Tidak kusangka klon ini berbagi pandangan sangat praktis. Seperti nonton film VR. Kemungkinan besar pecahan relief ada di sana. Menyerah saja dengan baik. Tidak usah dipukulin. Melawan sedikit sajalah. Kalau tidak, terlalu palsunya. Yang kamu suruh aku lakukan cuma ganti baju? Apa hubungannya dengan pecahan relief itu? Tuan muda tiba-tiba mau acting. Acting butuh kostum. Itu kan hal biasa. Ayo bantu tuan muda ganti baju.
Kekuatanmu lemah sekali. Berarti kamu memang kakak barang tingkat tinggi untuk mengusir gelombang monster bencana itu. Di zaman sekarang ini, tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Aku tidak tahu siapa yang suruh kamu. Tapi aku suka kamu, nak. Betul-betul. Gaji penegak hukum sebulan cuma segitu. Ngapain taruhan nyawa? Bang Ruan baik sama anak gua. Ikut Bang Ruan pasti benar. Anak muda yang belum train. Kamu pasti dibohongi atasanmu sendiri. Siapa tidak tahu pemimpin besar paling suka pecahan relief ini? Atasanmu pasti ambil barang ini. Terus mau cari muka ke pemimpin besar. Jadi yang mau itu pemimpin besar. Anak muda, pilihan lebih penting dari usaha. Kalau aku setelah persembahkan 6 pecahan relief ke pemimpin besar, apa kamu kira aku masih akan jadi pejabat penegak hukum? Kecil di pelabuhan Rus saja? Ruan Wen Xiong ini ternyata punya 6 pecahan relief. Untung besar kali ini. Kamu pura-pura jadi orang ini beneran baik? Ruan Wenxiong ini ngomong sembarangan semua. Tadinya cuma perlu kasih Lisia yang 1 atau 2 pecahan relief cukup. Sekarang kayaknya 6-6-nya jatuh ke tangannya. Di luar rumah, identitas itu terserah kita. Ayo, anak orang kaya bijak lawan penegak hukum jahat saling serang. Dipikir-pikir seru banget. Pria sejati bisa rendah hati dan tegas. Nah, aku suka kamu. Terima kasih Bang Ruan sudah menghargai. Oh ya, aku ingat dari kota Furnake ada 2 penegak hukum yang datang. Yang satu lagi mana? Dia gugur saat melawan monster bencana.